Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marno M. Hipan, dosen Fakultas Hukum Universitas Tompo Tikalu, mengampu mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Mata kuliah delik-delik dalam KUHP, saya akan menguraikan deskripsi singkat. Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari mata kuliah hukum pidana, di mana mahasiswa sudah diperkenalkan mengenai pengetahuan atau isu-isu yang paling mendasar, basic knowledge atau basic isu mengenai hukum pidana, antara lain pengertian tindak pidana, delik pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan. Kelembagaan dalam hukum pidana Holding Gelmening sebagai mata kuliah lanjutan, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami pengertian tindak pidana sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Mahasiswa ditugaskan membaca materi yang dimulai dengan pengertian delik dan penggolongan delik dalam KUHP. Delik yang ditujukan terhadap orang, delik ditujukan terhadap harta benda, delik pemalsuan, dan delik yang ditujukan kepada negara. Merangkum materi pembelajaran serta dapat membuat contoh kasus. Saya menggunakan metode mengajar saya, yaitu metode The Right Interaction. Metode ini merupakan suatu metode belajar dan mengajar yang dapat membantu mahasiswa dalam menjalani dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan tahap demi tahap. Yaitu yang pertama, di pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan rencana pembelajaran semester atau RTS. Kemudian saya akan melakukan kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan dosen. Di dalam kontrak perkuliahan memuat cara penilaian dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa menaati bentuk kesepakatan tentang proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Materi kedua yang akan diajarkan, terlebih dahulu saya akan mengirimkan materi perkuliahan melalui WhatsApp grup internal mata kuliah dengan harapan mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan. Yang ketiga, memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat makalah dan dapat dipresentasikan secara kelompok. Dan yang keempat, mengevaluasi setiap pertemuan tentang pemahaman serta memberikan umpan balik dalam perkuliahan sehingga dapat berinteraksi dan berpartisipasi aktif proses pembelajaran dalam komunikasi dua arah. Dalam proses perkuliahan di mana pandemi ini perkuliahan dilakukan secara daring dan luring. Adapun proses perkuliahan secara daring menggunakan Zoom meeting dan WhatsApp group mata kuliah. Kemudian tujuan instruksional umum, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa telah menempuh mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Mahasiswa diharapkan memperoleh yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan penggolongan delik dalam KUHP. Yang kedua, kemampuan untuk menguasai dan memahami suatu materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kemampuan untuk dapat memberikan contoh kasus
dari semua materi pembelajaran. Kemudian capaian akhir pembelajaran yaitu CPL. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, penggolongan jenis delik, serta cara atau teknik merumuskan norma dalam KUHP. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian, penggolongan, cara merumuskan norma dalam KUHP, serta mampu menganalisa dan menguraikan unsur-unsur delik yang ditujukan terhadap orang. Keempat, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan unsur-unsur delik-delik terhadap harta kekayaan serta contoh kasus. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik pemalsuan dan unsur-unsurnya. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu dan menjelaskan delik-delik yang ditujukan terhadap keamanan negara. Yang ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu menjawab, menjelaskan, serta mengidentifikasi suatu bentuk pembelajaran yang sudah diberikan. Kedelapan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan membuat contoh kasus-kasus yang ditujukan terhadap orang, delik harta kekayaan, pemalsuan, dan delik terhadap keamanan negara. Mata kuliah ini lebih menekankan pada proses pembelajaran aktif dan interaktif, sehingga mahasiswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam setiap temu kelas atau melalui Zoom meeting. Bobot nilai secara proporsional terbagi dalam beberapa komponen sebagai berikut. Komponen nilai bobot, saya menilai pada diskusi mahasiswa saya mengambil 10%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 5%, sehingga ditotalkan dalam penilaian komponen bobot menjadi 100%. Konversi penilaian adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai utuh, yang pertama, mahasiswa harus memenuhi semua komponen penilaian. Yang kedua, menyelesaikan tugas kelompok. Daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan, yang pertama R. Sianturi, tindak pidana dalam KUHP, Jakarta 1983. Yang kedua, M. Sudrajat Basar, tindak pidana tertentu dalam KUHP CP Remaja Karya 1984. Yang ketiga, M. Anwar, hukum pidana bagian khusus PT Citra Aditya Bandung 1989. Yang keempat, RAF VAF Lemintang, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Terima kasih atas penjelasan ini, dan kami akan lanjutkan pada proses pembelajaran.
Baik, kita akan memulai perkuliahan ini dengan mata kuliah delik-delik di dalam KUHP. Ya, unsur yang kita bahas kali ini adalah bagaimana penggolongan delik itu sendiri, ya. Yang kemudian bahwa sebagaimana pertemuan minggu yang kemarin, ya, bahwa kita membahas tentang pengertian delik itu sendiri. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana sesuai dengan pertemuan minggu kemarin tentang pengertian delik itu sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Delik merupakan salah satu perbuatan yang kemudian terjadi atau melanggar perundang-undangan atau tindak pidana itu sendiri. Ya, baik, betul sekali jawabannya. Nah, sekarang kita masuk pada penggolongan delik, ya. Penggolongan delik itu dibagi beberapa penggolongan, ya. Yang pertama kita lihat, ya, delik atau tindak pidana dapat dibedakan atas delik formil dan delik material, ya. Delik formil adalah tindakan pidana yang merumuskan perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai tindak pidana formil adalah tindakan pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai, ya, terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, ya. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagai diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagai diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara perlu perhatikan, ya, makna dari tindak pidana delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, ya. Undang-undang KUHP itu sendiri adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan yang dilarang, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, maka pada delik formil, ya, tidak mempersoalkan pada apakah persoalan itu memiliki akibat atau tidak, ya, bukan persoalan akibat, tetapi perbuatan itu, ya, dititikberatkan pada suatu hal yang dilarang, ya. Nah, oleh sebab itu maka kita berikan contoh, ya. Saya di sini saya berikan contoh. Si A berniat mencuri sepeda motor tetangganya yang disimpan di teras rumahnya, ya. Ketika ada kesempatan, ya, diambillah sepeda motor milik tetangga si A tersebut. Namun ketika si A sudah mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, ia diketahui atau kepergok pemiliknya ketika tetangganya sedang keluar dari pintu rumahnya. Ketika itu dimintalah kembali sepeda motor. Jadi, ya, yang dimaksud delik formil ini, ya, adalah perbuatannya telah selesai dilakukan, ya, tetapi tidak mempersoalkan. Karena apa? Barang yang diambil itu, ya, tidak mengakibatkan kerugian kepada pemiliknya karena dikembalikan kembali, ya. Tetapi perbuatan syarat terjadinya suatu tindak pidana formil dilihat dari KUHP itu sudah terjadi, ya, sudah memenuhi syarat. Ada yang mengetahui unsur syarat dari pencurian, ya. Nah, unsur syarat dari pencurian itu adalah mengambil barang orang, ya, sebagian atau seluruhnya dan bertentangan dengan undang-undang. Nah, pengambilan itu telah selesai tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan. Dia tidak persoalkan itu. Yang jelas dari formil adalah mempersoalkan satu perbuatannya tanpa mempersoalkan akibatnya, ya. Akibatnya itu tidak ada kerugian karena motor yang diambil itu telah dikembalikan kepada pemiliknya, tapi unsur pencurian itu telah selesai dilakukan, ya.
Sehingga untuk merumuskan pasal pencurian 362 pada delik material itu selesai, walaupun tidak ada dampak kerugian yang ditimbulkan, tapi unsur dalam 362 itu sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ya, karena dia sudah masuk pada delik itu sendiri, melakukan suatu peristiwa pidana, ya. Jadi saudara-saudara pahami bahwa delik formil itu adalah delik yang dilakukan tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan, ya. Kenapa dia tidak mempersoalkan akibat yang ditimbulkan? Saya Pak bertanya. Jadi ada salah satu kasus itu mengenai misalnya salah satu misalnya masyarakat yang melakukan pencurian terhadap misalnya buah kelapa sawit oleh perusahaan. Tapi pada saat dia keporbok atau ditemui oleh pihak perusahaan, kemudian sawitnya itu kembali, apakah itu dia merupakan salah satu ilustrasi delik formil atau bukan Pak? Dia masuk pada delik formil karena delik formil tidak mempersoalkan akibat yang ditimbulkan, tapi peristiwa itu telah terjadi. Walaupun sawit tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan, Pak. Ya, betul sekali. Walaupun perbuatan yang dilakukan itu, artinya delik pencurian yang dilakukan itu dikembalikan, ya. Contoh ilustrasi tadi bahwa si A mengambil barang dan barang itu dia sudah bawa, tiba-tiba keporbok oleh pemiliknya dan pemiliknya mengambil kembali, ya. Nah, penekanan pada delik formil itu, ya, tidak mempersoalkan perbuatan, tetapi unsur dari delik formil itu mempersoalkan bahwa telah memenuhi unsur yang dilakukannya, ya, mengambil barang sebagian atau seluruhnya dan bertentangan, barang itu telah diambil, ya. Penekanannya bukan pada perbuatan, ya, atau pada kerugian, tetapi yang dilihat bahwa dia telah memenuhi unsur secara formil, ya. Delik material adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, ya. Tadi pada suatu perbuatan yang dilarang, ya, tanpa mempersoalkan akibat, ya, secara formil. Tetapi kalau material, dia titik beratnya pada akibat yang dilarang, ya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana material adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, ya. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat, ya. Tadi tanpa mempersoalkan akibat, tetapi di sini harus mempersoalkan akibat. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana. Yang terjadi baru percobaan, ya. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Delik komisionis adalah delik yang berupaya pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah, misalnya tindakan terhadap sebagai saksi di muka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP. Kemudian delik omisionis komisa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, ya. Contohnya misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu. Pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP, ya. Jadi itu kewajiban seorang ibu, ya. Kewajiban seorang ibu adalah memberikan nafkah, ya, baik lahir maupun batin, ya. Saya memberikan contoh di sini.
apakah sengaja ibu tersebut atau tidak sengaja, ya, ketika matinya orang atau bayinya itu diakibatkan oleh misalnya karena kelaparan tidak memberikan air susu, dapat dikenakan pada misalnya delik, ya, komisionis komisa. Karena apa? Sebenarnya, ya, delik berupa pelanggaran terhadap larangan, ya. Karena percobaan melakukan pelanggaran adalah merupakan suatu perbuatan yang oleh KUHP itu dilarang, tapi karena dia baru mencoba melakukan pelanggaran, maka perbuatan itu dianggap tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Pelanggaran melakukan suatu kejahatan. Delik tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana delik tunggal dan delik ganda, ya. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan satu kali perbuatan, ya. Nah, yang dimaksud sini bahwa delik tunggal itu bukan delik yang dikualifikasi, ya. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain-lain. Misalnya pencurian itu dalam arti tunggal itu bahwa tidak ada hukuman pemberat lain, ya. Tidak ada hukuman pemberat lain, misalnya delik pencurian biasa, ya, mengambil barang orang lain, ya, sebagian atau seluruhnya dan bertentangan dengan sendiri, ya. Tidak ada lagi kualifikasi penghukuman lain. Misalnya kalau delik yang dikualifikasi pencurian itu misalnya dilakukan pada malam hari, ya, delik yang dilakukan pada malam hari. Dan kalau delik yang dilakukan pencurian pada malam hari itu berarti ada kualifikasi dari suatu delik itu. Atau dilakukan pencurian melalui merusak, ya. Atau dilakukan pada didahului dengan perusakan dan dilakukan pada malam hari. Jadi kalau misalnya delik tunggal itu delik biasa yang tidak ada kualifikasi delik lain, ya, tidak ada delik yang mengikuti. Ya, saya berikan contoh bahwa ketika misalnya pencurian dengan pemberatan itu ada misalnya dilakukan pada malam hari dengan latar belakang membongkar, atau pencurian hewan, ya, ternak, itu dianggap dia berkualifikasi. Kalau dia tunggal semata-mata pada pasal 362 itu delik biasa, ya, pencurian biasa tanpa ada kualifikasi delik sendiri, ya. Kemudian yang kedua, delik ganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, ya, yang kita kenal bahwa berulang-ulang kalinya perbuatan itu dilakukan. Apakah perbuatan yang sama atau tidak? Itu yang menjadi suatu pertanyaan, ya. Jadi tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung, ya. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidana yang berlangsung terus-menerus. Misalnya contoh tindak pidana yang diatur dalam pasal 33 KUHP itu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, misalnya disekap dalam kamar, maka selama pula tindak pidana itu masih berlangsung, ya. Jadi jelas sekali contohnya bahwa tindak pidana yang berlangsung terus-menerus itu adalah tindak pidana yang saya berikan contoh untuk menyekap orang lain, ya. Jadi selama dia belum lepas dari sekapannya itu, maka tindak pidana itu akan dianggap berlangsung terus-menerus.
Nah, oleh sebab itu maka dianggap bahwa dalam kurun waktu misalnya ya, dalam kurun waktu misalnya menetap di dalam kamar sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka hal itu dianggap berlangsung terus-menerus dari suatu perbuatan itu ya. Karena tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan ini masuk klasifikasi misalnya apakah seseorang itu memiliki hak untuk mengadu atau tidak ya. Ini yang banyak terjadi. Nah, mari coba kita bahas ya. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ya, ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan dari sisi korban ya. Dengan demikian apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana tersebut, tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis ya, tindak pidana aduan absolut ya, dan tindak pidana aduan relatif ya. Jadi aduan ini ada dua ya, tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Mana yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut ya? Adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya tindak pidana perzinahan dalam pasal 384 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dan pasal 310 dan sebagainya ya. Ini tindak pidana ini menjadi aduan karena sifatnya tindak pidana relatif. Ya. Kenapa? Ya. Dan kenapa tindak pidana perzinahan itu merupakan suatu delik aduan? Itu yang menjadi pertanyaan, ya. Apakah misalnya ya siapa-siapa saja yang berhak untuk melakukan pengaduan itu? Ini yang sebenarnya yang harus menjadi pertanyaan kalian ya. Ya, ini perzinahan ya, karena dia absolut ya. Apakah misalnya saya yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang melakukan perzinahan, saya bisa melakukan misalnya pengaduan terhadap perzinahan tersebut ya. Nah kemudian di B ini relatif ya, pada prinsipnya jadi tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan ya, tindak pidana biasa yang akan dilakukan dalam lingkungan keluarga kemudian menjadi tindak pidana aduan ya. Jadi yang relatif dan absolut ini berbeda. Jangan sampai kita melihat suatu peristiwa pidana ya atau delik, kita yang punya basic hukum harus paham betul apakah kita memiliki kewenangan atau hak untuk mengadu atau tidak ya, apalagi pada aduan relatif ya. Misalnya ya, pada aduan relatif misalnya yang sudah saya tulis di sini pada pencurian ya, tidak pidana pencurian dalam keluarga ya. Pencurian itu merupakan suatu delik atau suatu peristiwa, tetapi kalau kita melihat pada unsur daripada pencurian dalam rumah itu berarti dalam lingkup rumah ya. Apakah kita yang orang rumah itu berhak untuk mengadu? Karena pencurian dalam rumah dalam keluarga itu bisa ya diselesaikan secara kekeluargaan karena kehidupan keluarga, bisa juga diadukan. Kalau diadukan berarti dia masuk peristiwa pidana ya, karena memenuhi unsur. Tetapi itu relatif, yang dianggap relatif itu bisa atau tidak ya, bisa memilih karena di lingkungan keluarga. Jangan tetangga lain terjadi kecurian dan kecurian itu adalah anaknya sendiri yang mencuri, kita tetangga sebelah melakukan pengaduan, itu tidak bisa ya, karena dia tidak pidana aduan relatif. Yang bisa mengadukan adalah keluarganya sendiri yang menjadi korban ya.
Sementara aduan absolut ya adalah tindak pidana yang membicarakan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya ya. Misalnya tindak pidana perzinahan ya. Baik ya. Tadi kita telah menjelaskan bagaimana delik aduan relatif dan delik aduan absolut ya. Karena kalau kita mengkaji tentang delik aduan ya dapat dituntut ketika ada pengaduan ya. Jadi delik aduan itu dapat dituntut ketika ada pengaduan. Proses dia ketika ada pengaduan. Karena di sini tindak pidana bukan aduan ya. Tadi merupakan delik aduan. Pemahaman delik aduan itu dapat dituntut ketika misalnya ada pengaduan. Ada pengaduan dari misalnya dari korban ya, atau pengaduan dari orang yang melihat suatu peristiwa ini tindak pidana ya. Nah, ada juga tindak pidana bukan aduan ya, adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya tindak pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, perjudian dan sebagainya ya. Nah, tindak pidana ini tanpa misalnya dapat dituntut ya, karena di sini bahwa ketika misalnya seseorang melapor ya, jadi ini bukan pada persoalan harus pengaduan. Jadi misalnya si Tona ya melihat ada peristiwa pidana pembunuhan misalnya ya. Tona melihat peristiwa pidana pembunuhan. Jadi misalnya tanpa Tona harus mengadukan pada misalnya pada aparat misalnya yang memiliki kewenangan, peristiwa itu dapat dikatakan peristiwa pidana dan dapat diproses. Tetapi bagaimana misalnya aparat yang berwenang mengetahui itu ya, sementara dia tidak berada di tempat, tetapi ada yang melihat, misalnya si Tona yang melihat. Jadi Tona dalam arti bahwa pergi ke misalnya petugas yang berwenang dalam menangani ini, misalnya kepolisian, bukan dalam kapasitas pengaduan ya, tetapi dia dalam kapasitas melakukan pelaporan bahwa ada tindakan atau peristiwa pidana, sehingga si Tona berangkat ke kepolisian misalnya bukan dalam rangka delik pengaduan ya, tetapi melapor suatu peristiwa pidana. Itu yang dianggap bukan delik aduan ya, karena delik aduan itu merupakan delik yang dapat dituntut ketika ada pengaduan ya, yang terbagi dalam delik absolut dan delik relatif. Tetapi kalau delik bukan pengaduan, dia tanpa ada pengaduan bisa dituntut. Tapi bagaimana petugas bisa mengetahui? Maka si Tona berperan bukan dalam arti mengadu dari suatu peristiwa pidana tersebut, tapi melakukan pelaporan dari suatu tindak pidana tersebut ya. Kemudian kita masuk pada tindak pidana biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana yang dikualifikasi ya, atau dikualifikasikan. Yang pertama, tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan ya. Berarti dalam hal ini unsur yang memberatkan itu tidak melihat bahwa ada kualifikasi dari suatu tindak pidana itu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa peristiwa pidana yang berkualifikasi itu, misalnya saya berikan contoh, ada unsur-unsur pemberat di dalamnya ya. Tapi kalau bentuk pokok saja ya adalah tindak pidana yang sederhana tanpa ada kualifikasi ya. Yang kedua, tindak pidana yang dikualifikasikan
yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Ya. Jadi kalau kita membahas pidana pokok adalah pidana biasa yang tanpa ada kualifikasi pemberat. Ya. Kemudian tindak pidana yang dikualifikasikan misalnya tindak pidana biasa, ya, ada unsur pemberat di dalamnya. Apa saja itu yang tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasikan? Ya. Jadi dalam hal ini, ya, kedua-duanya adalah tindak pidana biasa. Ya. Kedua-duanya adalah tindak pidana, tetapi ada tindak pidana pokok saja dan tindak pidana yang dikualifikasikan. Oleh sebab itu, maka perbedaan tindak pidana dalam bentuk pokok dan tindak pidana dikualifikasikan. Tindak pidana yang dikualifikasikan ada ancaman pidana yang menjadi lebih berat, ya, yang menjadi lebih berat. Ada yang bisa memberikan contoh itu? Misalnya apa itu pokok, apa itu yang dikualifikasikan, sehingga bisa dikualifikasikan dalam arti menambah hukuman berat, ya. Karena biasanya dalam suatu kasus biasanya ada bentuk hukuman meringankan, ya, ada yang memberatkan. Misalnya untuk meringankan dia pada misalnya pembunuhan itu sendiri, apa yang bisa meringankan dan apa yang bisa memberatkan. Misalnya contoh bisa meringankan bahwa dia kooperatif, ya, kooperatif. Misalnya dia telah melakukan tindak pidana pembunuhan, tapi dia pergi melapor dengan kesadarannya sendiri, kooperatif dengan petugas, sopan, ya. Kemudian di dalam persidangan dia sopan, mengakui semua kesalahannya, kemudian ada unsur penyesalannya, itu bisa saja meringankan hukumannya. Tapi kalau dia tidak kooperatif, maka bisa saja memberatkan. Berbelit-belit dia menjelaskan, ada unsur bohongnya, ya, sehingga bisa dapat memberatkan. Itu contoh sederhana, ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang bagaimana bisa dikualifikasikan, yang mana bisa hanya pokok saja, ya. Kemudian jadi demikian kuliah hari ini terkait dengan penggolongan, ya, penggolongan delik-delik, ya. Masih banyak lagi penggolongan delik, sehingga nanti kita sambung pada kuliah berikutnya masih terkait pada penggolongan delik itu sendiri, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.